Carilah keuntungan positif dari setiap pengalaman negatif. Jika seorang Yusuf dapat melakukannya, maka kita pun bisa. Self-Improvement 101. Hal-hal yang harus diketahui oleh para pemimpin. By John C. Maxwell. Bab ke-6, bagian ke-5. Bagaimana saya bisa mengalahkan hambatan untuk mengembangkan diri? Apalagi yang bisa lebih buruk? Salah satu dari kisah yang paling luar biasa dari mengatasi kesulitan dan meraih kesuksesan adalah kisah Yusuf, yang adalah orang Ibrani kuno. Anda mungkin mengetahui kisah ini. Yusuf dilahirkan sebagai anak ke-11 dari 12 orang bersaudara dalam keluarga kaya di Timur Tengah, yang pekerjaannya adalah beternak. Sebagai anak remaja, Yusuf dikucilkan oleh saudara-saudaranya. Pertama, ia adalah anak kesayangan ayahnya, sekalipun ia bukanlah yang terkecil. Yang kedua, ia seringkali mengadu pada ayahnya setiap kali saudara-saudaranya tidak menjaga domba-dombanya dengan baik. Dan yang ketiga, ia melakukan kesalahan dengan cara mengatakan pada saudara laki-lakinya yang lebih tua bahwa ia akan bertanggung jawab atas mereka. Beberapa orang dari saudara laki-lakinya ingin membunuhnya, namun kakaknya yang tertua, Ruben, mencegah mereka. Jadi, ketika Ruben tidak ada di sana, mereka menjualnya sebagai budak. Yusuf pun akhirnya tiba di Mesir dan bekerja di rumah kapten para penjaga, seorang pria bernama Potifar. Karena kemampuannya untuk memimpin dan keahlian administratifnya, Yusuf segera naik pangkat. Tidak lama kemudian, ia bertanggung jawab atas keseluruhan rumah tangga Potifar. Ia membuat yang terbaik dari situasi yang terburuk. Namun, hal-hal menjadi lebih buruk. Istri Potifar berusaha membujuk Yusuf agar tidur dengannya. Ketika Yusuf menolak, ia menuduh Yusuf berusaha menyerang dirinya dan meminta agar Potifar melemparkan Yusuf ke dalam penjara. Di titik itu, Yusuf benar-benar ada dalam posisi yang sulit. Ia dipisahkan dari keluarganya, tinggal di negeri asing, menjadi budak, dan dipenjara. Namun sekali lagi, ia membuat yang terbaik dalam situasi yang sulit. Tidak lama kemudian, sipir penjara pun memberinya tanggung jawab atas semua tahanan lainnya dan aktivitas harian dari penjara itu. Yusuf bertemu dengan rekan lain yang juga di penjara. Ia dulunya adalah petugas resmi di istana Firaun, pembawa gelas utama. Yusuf membantu orang itu dengan cara menafsirkan mimpinya. Ketika melihat bahwa petugas ini senang, Yusuf meminta satu hal sebagai imbalan. Ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan tentang diriku kepada Firaun, dan tolong keluarkan aku dari rumah ini, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Harapan bersemi ketika beberapa hari kemudian petugas itu dikembalikan ke pekerjaannya dan hal yang baik terjadi pada Firaun. Setiap menit ia berharap untuk menerima pernyataan bahwa Firaun membebaskannya, namun ia menunggu dan menunggu. 2 tahun berlalu sebelum pembawa minuman itu mengingat Yusuf dan ia ingat hanya karena Firaun ingin seseorang yang dapat mengartikan mimpinya. Pada akhirnya, Yusuf mampu mengartikan mimpi Firaun. Karena orang Ibrani menunjukkan hikmat seperti itu, maka penguasa Mesir mempercayakan seluruh kerajaannya pada Yusuf. Sebagai hasil dari kepemimpinan, perencanaan, dan sistem penyimpanan makanan Yusuf, ribuan orang yang mungkin akan mati ternyata mampu bertahan ketika kelaparan menyerang 7 tahun kemudian, termasuk keluarga Yusuf sendiri. Ketika saudaranya pergi ke Mesir untuk mencari bantuan di tengah musibah kelaparan, 20 tahun setelah menjualnya sebagai budak, mereka menemukan bahwa saudara mereka Yusuf tidak hanya hidup, tetapi juga adalah orang kedua yang berkuasa dari kerajaan yang paling kuat di seluruh dunia.
Hanya sedikit orang yang akan bersukacita atas kesulitan selama 13 tahun dalam ikatan sebagai budak dan tahanan. Namun sejauh yang kita ketahui, Yusuf tidak pernah menyerah dan kehilangan pola pikirnya atau mendendam terhadap saudara-saudaranya. Setelah ayahnya meninggal, ia berkata pada saudara-saudaranya, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Ia menemukan keuntungan positif dari pengalaman negatifnya. Jika ia dapat melakukannya, maka kita pun bisa. Demikian Self Improvement 101 bab ke-6 bagian ke-4. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.